Dewan Asuransi Indonesia telah melakukan pemilihan ketua umum yang baru pada awal Mei yang lalu. Nah, sekarang Ketua Dewan Asuransi Indonesia adalah dari unsur Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, yaitu Bapak Tatang Nur Hidayat. Sudah bergabung bersama kita saat ini secara daring Pak Tatang Nur Hidayat. Pak Tatang, bisa dijelaskan bagaimana proses pemilihan yang kemarin, Pak? Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pertama adalah masing-masing ketua asosiasi yang merupakan anggota biasa dari DAI mempunyai hak memilih dan dipilih gitu ya. Jadi terdapat 6 asosiasi yang menjadi anggota biasa DAI, di mana ketuanya mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Dan sebagaimana kita ketahui bersama pula bahwa di DAI ini penuh dengan kekeluargaan gitu ya. Sehingga pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat gitu ya. Tetapi memang dengan kerendahan hati para pihak begitu ya, sehingga mufakat ini tidak bisa tercapai karena masing-masing pihak bisa dibilang saling menunjuk satu sama lain gitu ya. Sehingga apa boleh buat harus dilanjutkan ke mekanisme voting. Jadi mekanisme voting ini hanya gara-gara memang musyawarah yang alot lah begitu ya. Nah kemudian di saat voting memang ada beberapa diskursus lah gitu, pembahasan, misalkan apakah Pak Widodo melanjutkan, karena walaupun memang AUI satu periode kemarin, tetapi memang Pak Widodo kan menggantikan, artinya masih mempunyai, kita berharap masih bisa melanjutkan lah gitu ya. Kemudian di lain pihak ada juga seperti biasanya di DAI mekanismenya giliran gantian begitu ya. Jadi ada juga harapan untuk misalkan giliran baik itu ke asosiasi lain, baik itu ke AJI, AJSI, ASI, Aparindo ataupun APKAI. Nah, kemudian juga ada juga usulan bagaimana kalau asosiasi yang selama ini bisa dibilang belum kebagian lah ya, belum pernah gitu ya. Dalam hal ini ada 3, ASI, Aparindo, dan APKAI untuk menjadi ketua. Walaupun memang balik lagi karena mekanisnya voting, tetap tidak semua ketua asosiasi ini berhak memilih dan dipilih, yang pada akhirnya memang hasil voting menunjukkan bahwa amanah diberikan kepada ASI dalam hal ini ya, yang mana kebetulan saya ketuanya gitu ya. Jadi amanahnya sebetulnya untuk ASI untuk periode 2021-2024 ini untuk menjadi ketua DAI. Demikian mungkin Pak Edi. Baik Pak Tatang, nah setelah terpilih memimpin DAI, ada beberapa program yang sudah disiapkan Pak, boleh diceritakan? Iya Pak Edi, jadi kalau kita lihat sebetulnya di dalam anggaran dasar DAI, ada beberapa tugas pokok dari DAI. Di antaranya adalah di bidang literasi dan edukasi lah ya. Nah, terkait dengan tugas pokok ini, tentu kita berusaha mentransformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, bagaimana bisa menemukan metode, cara, bentuk dari pendidikan asuransi yang lebih efektif dan efisien begitu ya. Jadi kita mempunyai atau sudah sejarahnya sudah panjang lah pendidikan di bidang asuransi, baik itu sifatnya formal ya maupun non formal, sifatnya keahlian dan lain sebagainya. Nah, kita memang saat ini berusaha menemukan kembali lah atau meredesain gitu ya. Kira-kira dalam konteks kekinian kontemporer bentuk pendidikan asuransi yang efektif efisien itu seperti apa?
apakah ada ini Pak, ada beberapa program kerja yang sudah disiapkan secara detail untuk tahun ini dulu, tahun 2021 yang masih tersisa sekitar 7 bulan, 8 bulan ini? Ya, tadi yang menyangkut dengan program kerja yang pertama terkait edukasi ini memang yang paling dekat adalah bagaimana, kita ketahui bahwa di DAI pun mempunyai Yayasan Asuransi Indonesia atau YAI beserta dengan, STIMRA dan, LPAI, Pak, ya. Nah, ini juga, yang dalam jangka waktu dekat adalah bagaimana juga kita apa namanya, meredesain lah gitu kan, mentransformasi, lembaga dan kegiatan di bawah YAI yaitu STIMRA dan LPAI. Itu juga, salah satu, rencana kerja yang terdekat yang sebetulnya melanjutkan dari, kepengurusan, sebelumnya. Selain terkait dengan, literasi dan edukasi atau bidang komisi pendidikan di DAI disebutnya ya, kita juga mempunyai tugas, yaitu dalam hal komunikasi lah gitu ya, komunikasi komunikasi. Nah, ini juga Eee, komunikasi ini kan tidak lepas juga bagaimana membentuk opini positif lah gitu ya terhadap industri, perasuransian gitu ya. Tentu opini positif yang tidak membohongi gitu ya, artinya opini positif yang apa adanya, yang jujur gitu ya, dan, sehingga masyarakat, seluruh stakeholder bidang perasuransian itu memahami betul apa industri ini, apa manfaatnya, bagaimana caranya dan lain sebagainya itu dalam bentuk, komunikasi yang efektif tadi. Kemudian saya juga tadi, terlupa di dalam program kerja ya, di bidang pendidikan, sebetulnya ada lagi, yang paling dekat itu satu, yaitu terkait dengan program ASEAN Insurance Diploma ya. Jadi, memang negara-negara di Asia Tenggara saat ini, sedang, menyusun, kurikulum atau, keseragaman ya, pendidikan di bidang asuransi melalui ASEAN Insurance Diploma yang mana DAI ikut aktif, terlibat di dalamnya. Selanjutnya juga ini terkait dengan, penelitian dan pengembangan di bidang, perasuransian, Pak, ya. Jadi kita memahami bahwa, dunia terus bergerak, terus berubah begitu ya. Dan salah satu industri yang, cukup, statis lah bisa dibilang atau bahkan mungkin, kalau anak-anak muda mungkin banyak yang bilang penuh dengan kejumudan begitu ya, atau perlu breakthrough lah gitu ya. Itu memang industri perasuransian, artinya memang sebetulnya ke depan perlu, penelitian, pengembangan pola pikir baru gitu, bagaimana caranya, kita industri perasuransian bisa, menghasilkan karya-karya baru yang sesuai dengan, zamannya gitu ya. Nah, kemudian juga di lain itu memang, kita juga dalam perjalanannya menghadapi banyak isu-isu, strategis ya. Isu-isu yang, tidak hanya ada di masing-masing asosiasi gitu ya. Misalkan di ASI punya isu apa, ternyata juga isu tersebut sama ada juga di AJI, AUI, Aparindo, AJSI atau APKAI. Nah, ini juga, bagian dari program kerja, DAI ya untuk terus, menyelesaikan secara bersama-sama atas isu-isu strategis di lintas asosiasi lah gitu ya yang ada di, sektor perasuransian, di Indonesia. Termasuk juga saat ini yang masih, eee, apa
perlu lanjutannya ya. Contoh misalkan terkait dengan vaksinasi tenaga pemasar atau frontliner dari perasuransian ya. Kemarin kita sudah mengadakan 1 kali gitu kan di Bidakara, dan ini perlu dilanjutkan dengan kerja-kerja selanjutnya untuk memastikan bahwa frontliner dan tenaga pemasar di bidang perasuransian mendapatkan vaksinasi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para nasabah dan peserta. Di dalam kondisi yang serba tidak menentu seperti sekarang ini, kemudian juga ada pandemi gitu, perubahan yang sangat cepat, kondisi ekonomi yang juga kurang baik begitu ya. Memang yang paling penting itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita semua ini tetap bahagia gitu ya, sehingga kita tetap positif, tetap sehat gitu ya, sehingga tantangan-tantangan ke depan bisa kita jalankan lah. Jadi intinya walaupun tadi program kerja itu kelihatannya mungkin cukup serius gitu ya, atau cukup ribet, tapi tetap akan kita jalani dengan apa namanya, dengan bahagia, dengan rileks, dengan tenang gitu ya. Karena tadi tantangannya cukup berat, tapi kita yakin kalau kita semua bahagia, kita semua positif, insya Allah kita bisa menjalankannya. Baik, terima kasih Pak Tatang. Semoga ke depan DAI akan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi seluruhnya, baik industri maupun masyarakat Indonesia. Terima kasih. Amin, sama-sama Pak Edi, dan tentu DAI membutuhkan doa, support, dukungan dari semua pihak, semua stakeholder-nya untuk bisa sama-sama kita membangun dan melanjutkan kerja-kerja kita di industri ini.